Namun sejauh yang Anda ketahui, siapa dari di antara ulama-ulama yang termasuk min kibari ulama'il masyayikh yang ada di sana, yang mana murid-muridnya itu bukan hanya dari Nusantara. Jadi banyak catatan yang pernah kami dapati seperti Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas itu justru murid-muridnya juga banyak sekali dari orang-orang Arab. Ya betul. Nah, ini itu talabul ilmi dan kemudian dikukuhkan menjadi sebagian menjadi imam Masjidil Haram, sebagian lagi mereka itu mengajar di rumahnya masing-masing, sebagian lagi mereka itu ikut ujian untuk menjadi pengajar di Masjidil Haram. Nah, ada 4 tokoh yang sentral menjadi yang perlu kita ketahui yang saya tulis dalam buku ini. Sejak abad kira-kira abad 13 Hijriah, 12 sampai 14 Hijriah, itu dalam tulisan yang berjudul Rihlah Hijaziyah, itu jumlah orang Jawa, ini jumlah orang Jawa yang bermukim di Mekah itu jumlahnya pada waktu itu kan 150.000 penduduk. 150.000, wah luar biasa. Nah, itu dibagi. Pertama itu orang Arab, yang kedua itu pertama asli penduduk penduduk Mekah, kemudian Arab ya dari Hadramaut dan sebagainya. Ternyata jumlah orang Jawa di situ mengatakan orang Jawa ternyata jumlahnya itu 15.000 pada waktu itu. 10%. 15.000. Baru kemudian Al-Bukhariyun, Al-Hindiyun, kemudian keturunan-keturunan. Kemudian dia itu di dalam kitab Rihlah Hijaziyah itu tulis di situ Al-Qudus, berarti dari Kudus, Al-Minangkabawi, kemudian jadi yang muncul tuh nama-nama daerah sampai rumah itu bentuknya adalah sesuai dengan di daerahnya masing-masing. Gitu. Itu di Mekah. Rumah-rumah adat itu ada di sana ya? Ada di sana tuh. Sehingga orang itu kalau ingin melihat tak terkagum-kagum dengan orang Jawa itu karena muhibbun al-ulama, mereka itu pencinta ulama. Dan hampir di Masjidil Haram itu dipenuhi orang-orang Jawa yang sedang belajar Al-Quran, baik itu kepada ulama-ulama yang asli Mekah, seperti Said Abbas, ya. Said Abbas itu kakek dari Said Muhammad. Ada kakeknya lagi namanya Said Abdul Aziz. Kemudian ada ulama dari Maroko, ulama dari India, ya. Itu ternyata muridnya itu rata-rata orang Jawa, orang Jawa. Nah, disitulah saya, ternyata orang Jawa itu punya kiprah yang luar biasa. Nah, dari situ saya, ini perlu data ini perlu dikumpulkan karena orang Arab itu tidak banyak yang tahu seperti ini. Mereka tahunya ya, yang pintar Arab tuh ya, yang hidungnya mancung, semerta hidungnya pesek kan. Ternyata yang justru melestarikan bahasa Arab itu orang Jawa. Terbukti karya-karya ulama ya walaupun bahasa Melayu tapi tulisannya Arab. Ya. Nah, itu yang menarik di situ. Akhirnya data-data saya kumpulkan, saya ke berbagai daerah, misalkan saya ke Brunei, kemudian saya ke Riyadh. Kebetulan waktu itu saya ikut seminar diminta oleh pemerintah Arab Saudi pada itu Markas Buku Al-Islami, saya untuk presentasi, saya presentasikan tuh sebagian dari makalah tentang Qurratul Aini. Ta'ajjabal Arab, orang Arab tuh, ternyata ulama Indonesia yang di Mekah itu jumlahnya sekian banyak dan karyanya begitu banyak. Mereka kagum. Nah, semakin meneguhkan saya, pokoknya ini harus ditadwin ya, agar supaya orang itu tahu bahwa kita itu punya kiprah yang luar biasa, mulai bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang fikih. Nah, saya catat itu, ternyata hampir semua ulama-ulama kita itu menghafal Quran, hadis, dan yang paling menonjol itu adalah fikih Syafi'i. Sehingga karya-karya orang Arab Saudi pun itu ketika mensifati ulama-ulama Indonesia Asy-Syafi'iyun. Cuma mereka itu roto izin ketika menyebutkan teologinya, tidak disebut teologi Asy'ari, tapi mereka menyebut teologinya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tegas dan jelas itu hampir semua biografi itu mesti mereka itu apa? Asy'ariyun, Asy-Syafi'iyun, kemudian sebagian besar itu adalah Naqsabandiyun. Nah, sebagian besar adalah Asy'adiliyun. Jadi sudah 3 ulama Indonesia di sana itu teologinya itu Asy'ari, madhabnya Syafi'i, kemudian tarekohnya itu macam-macam. Kalau tarekoh yang paling banyak
Naksabandiyah itu termasuk ada sebuah disertasi mencatat bahwa Kiai Hasyim Asy'ari thariqahnya adalah Naksabandiyah. Naksabandiyah. Nah, itu. jadi luar biasa sekali ulama-ulama kita itu berarti bukan hanya sekedar mereka memang gini, kalau dalam teori yang pernah saya baca, arus dari orang-orang Al-Jawi Al-Maki, kedengaran nggak? Kedengaran? Enggak. Nih. Jadi orang-orang Al-Jawi Al-Maki, yakni orang-orang yang berada di Mekah, orang-orang yang dari Nusantara ya kalau bahasa sekarang, itu mereka itu mulai banyak belajar di Mekah saat itu ketika pembukaan tulisan Suez. Tahun berapa itu? Jadi di mana dulunya kalau saya membaca riwayatnya Syekh Yusuf Al-Maqasari ya. Makassar. Ya. Memang sebelum tulisan Suez memang ada seperti sosok Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Maqasari, Syekh Aksad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, termasuk ulama-ulama yang lain. Tapi semakin deras arusnya ketika mereka terbukanya tulisan Suez, di mana dulu kalau kita lihat misalkan Syekh Yusuf Al-Maqasari itu kan dari Makassar, kemudian beliau diasingkan di Banten, jadi Sultan Banten, kemudian di mana? India, di India kemudian ke Afrika Selatan. Lah, itu jalannya lewat Cape Town ya. Itu kan jalannya lewat selatan. Nah, semenjak adanya tulisan Suez, itu kemudian semakin banyak ulama-ulama kita yang kemudian menjadi para tolib, kemudian menjadi Syekhul Masyayikh yang ada di sana. Namun sejauh yang Anda ketahui, siapa dari di antara ulama-ulama yang termasuk min kibari ulama'il masyayikh yang ada di sana, yang mana murid-muridnya itu bukan hanya dari Nusantara. Jadi banyak catatan yang karena kami dapati seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas itu justru murid-muridnya juga banyak sekali dari orang-orang Arab. Ya betul. Nah ini bagaimana Ustaz? Gini, ternyata ulama kita itu ya saya sampaikan tujuan mereka pertama itu ternyata memang thalabul ilmi ya. Kalau haji itu kan memang sudah wajib ya bagi mereka. Setelah mereka menunaikan ibadah haji, mereka itu thalabul ilmi dan kemudian dikukuhkan menjadi sebagian menjadi imam Masjidil Haram, sebagian lagi mereka itu mengajar di rumahnya masing-masing, sebagian lagi mereka itu ikut ujian untuk menjadi pengajar di Masjidil Haram. Nah, ada 4 tokoh yang sentral menjadi yang perlu kita ketahui yang saya tulis dalam buku ini. Pertama yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, karena memang beliau itu hebat ya, wajar ilmunya mumpuni. Beliau juga termasuk madhabnya Syafi'i, teologinya itu Asy'ari, cuma beliau itu kurang cocok masalah tarekah ya, tarekah. Tapi ala kulli hal beliau itu tidak mengecam habis-habisan, cuma ada catatan bagi beliau tarekah itu seperti apa. Nah, ternyata beliau itu muridnya itu ada 3 sosok yang mengembangkan madhab Syafi'i di Indonesia. Pertama yaitu yang jelas Kiai Hasyim Asy'ari ya. Yang kedua itu Buya Hamka ya. Hamka atau Hamka? Hamka. Yang ketiga Kiai Ahmad Dahlan. Setahu saya yang sekurun dengan beliau itu Haji Abdul Karim, karena Haji Abdul Karim dengan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, kalau di saat itu Buya Hamka, Abdul Karim, ya, bukan Hamka kan Abdul Karim Amrullah. Kalau Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, pokoknya di situ ditulis itu mengembangkan madhab di Indonesia. Makanya Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif itu menulis dalam satu makalah itu tentang madhabnya orang Kiai Ahmad Dahlan apa? Madhabnya adalah Syafi'i. Karena Buya Hamka itu adalah juga Syafi'i. Jadi madhab yang dibawa dari Mekah itu semuanya Syafi'i. Sehingga kalau kita lihat tulisannya Kiai Ahmad Dahlan itu, tulisan Piku itu plek seperti takrib. Gitu ya? Iya. Tadi sama. Jadi antara Muhammadiyah kemudian NU itu fikihnya sama. Karena apa? Gurunya yang tokoh sentralnya adalah yaitu Kiai Ahmad Khatib Minangkabawi. Bahkan sebelumnya beliau telah belajar kepada sosoknya Kiai Soleh Darat Samarani ya, Soleh Darat. Nah, kemudian sosok yang berikutnya itu yang menjadi sentral adalah Syekh Abdul Hamid Ali Kudus. Ali Kudus itu ada tulisan yang bagus itu namanya Ad-Dakhair Al-Qudsiyah fi Ziyarati Khairil Bariyah. Itu ternyata beliau itu juga imam Masjidil Haram. Nah, beliau itu
termasuk orang yang sangat istimewa di Mekah. Dan sampai sekarang itu kalau di Mekah itu kita masuk maktabah Mekah, perpustakaan Mekah, yang mana perpustakaan itu tempat kelahiran Nabi. Di situ akan terlihat tulisan maktabah Syekh Abdul Hamid Al-Qudus, diabadikan di situ. Oh gitu ya. Segitu kita masuk, semua karya-karya beliau itu ada di situ. Apa yang salah satu karya beliau yang termasuk Ad-Dakhar Al-Qudsiyah fi Ziyaratul Khariyah. Kemudian ada lagi apa itu Kanjun Najah. Itu ada di maktabah itu. Nah, karya-karya beliau itu yang lain itu banyak, mulai hadis dan lain sebagainya. Itu ternyata mempengaruhi ya, mempengaruhi bacaan itu, mempengaruhi santri-santri yang ada di Indonesia. Hanya saja beliau itu masih kalah ketenarannya dengan Kiai Nawawi Al-Bantani. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu kenapa tenar? Karena beliau itu selama di Mekah itu punya murid, dan muridnya mayoritas itu adalah orang Indonesia jamaah haji, dan tokoh yang mewarisi ilmunya sanadnya adalah Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi. Dalam tulisan Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, beliau itu pernah cerita kalau saya datang ke situ pasti menemukan ratusan santri belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan beliau mengomentari salah satu ulama yang terkaya di Mekah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ketika kami ke Tanara, Zat. Jadi kampung halaman Syekh Nawawi ini kan di Tanara. Tanara itu maksudnya Kabupaten Serang. Beliau itu secara nasab nanti ke Maulana Sunyararas, di mana Maulana Sunyararas ini adalah putra dari Maulana Hasanuddin, nanti yang punya anak Maulana Yusuf yang merupakan Syekh Yusuf Sultan Ageng Tirtayasa, mertuanya Syekh mertuanya Syekh Yusuf Al-Maqasari. Lah, Syekh Nawawi itu dalam catatan beliau itu pernah bertemu dengan Snook. Jadi termasuk kawan-kawan Snook itu ketika kami membaca A'lamul Makin atau apa itu tentang disertasinya di Leiden, karena dia juga akhirnya dari disertasinya tersebut menjadi rujukan dalam perang menanggulangi perang Aceh, karena saat itu Aceh sangat sulit ditaklukkan, maka Snook tersebut dirujukan di Mekah, kemudian menjadi wasilah agar bagaimana kemudian Aceh tersebut bisa ditaklukkan oleh Belanda. Yang menarik tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana karya-karya beliau banyak sekali tersebar di pesantren seperti tafsir Marokh Labid ya, di Tafsirul Munir, apalagi ada Marokhil Ubudiyah dan lain-lain. Itu Syekh Nawawi itu ketika bertemu dengan Snook itu dikatakan, "Kenapa Anda tidak mengajar di Masjidil Haram?" Kata Syekh Nawawi, "Saya tidak pantas." Tidak pantas. Itu luar biasa, beliau. Tapi menarik, Ustaz. Beliau di catatan yang kami baca di Tanara itu, bahwa beliau termasuk dikatakan menjadi Sayyidu Ulama Hijaz loh. Ini luar biasa nih. Ya. Sayyidu Ulama Hijaz ini dari apa, Ustaz? Karena memang beliau itu seorang muhaddis ya pada zaman itu, dan mufassir. Muhaddis dan mufassir, dan beliau itu dikagumi oleh banyak ulama, termasuk ulama Al-Azhar itu dikagumi, sehingga satu-satunya mufassir yang berangkat dari bukan orang asli Arab, itu adalah beliau. Bahkan beliau itu salah satu orang ulama yang bisa memaknai tafsir jihad.